Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelompok kami mata kuliah perpajakan, jurusan Administrasi Publik semester 6. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang pajak penghasilan untuk transaksi tertentu. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Baiklah teman-teman, kami merupakan kelompok 4 dan memiliki 5 anggota. Yang pertama ada Anggi Nur Cahyani, yang kedua ada Indah Mutiara Ansyar, yang ketiga ada Nara Santia, yang keempat ada Sanda Pridana Dira, dan yang terakhir ada Yumi Carmila. Baiklah teman-teman, selamat menikmati video kami, semoga mudah dipahami. Enjoy our video. Pajak penghasilan untuk transaksi tertentu. Bab ini berisikan tentang pelakuan pajak penghasilan atau PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu termasuk UKM. Salah satu azas perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah azas domisili. Apa itu azas domisili? Di sini azas domisili adalah negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dan azas ini juga berlaku bagi wajib pajak yang di dalam negeri. Banyak hal yang belum diatur dalam PMK nomor 164/KMK-KMK.03/2002 sehingga Menteri Keuangan melakukan revisi dengan diterbitkannya PMK bernomor 192/PMK.03/2018. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemudahan dan kepastian terkait kredit pajak luar negeri, serta mendorong wajib pajak untuk mengklaim manfaat perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah atau pembebasan dari pengenaan pajak di luar negeri. Ada beberapa hal yang dirubah dalam pengaturan pokok. Yang pertama, penentuan negara sumber penghasilan luar negeri. Sebelumnya itu belum diatur secara eksplisit, menjadi diatur sehingga diharapkan dapat lebih memberikan kepastian hukum mengenai pengadopsian perhitungan besar yang kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan dilakukan per jenis penghasilan dan per negara. Yang kedua, penentuan besarnya penghasilan luar negeri. Sebelumnya itu belum diatur secara eksplisit juga, dan menjadi penghasilan luar negeri yang dimasukkan dalam PKP adalah penghasilan neto, pasal 4. Ketiga, penentuan besarnya wajib pajak luar negeri yang dapat dikreditkan. Sebelumnya, diatur paling tinggi sama dengan jumlah pajak luar negeri, tetapi tidak dapat melebihi jumlah tertentu dan pajak yang terutang atas PKP. Menjadi yang paling rendah di antara jumlah pajak luar negeri dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B, dan jumlah tertentu tetapi tidak dapat melebihi pajak yang terutang atas PKP, terdapat pada pasal 6. Yang keempat, pengaturan mengenai pengkreditan suami istri yang menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah, persyaratan administratif. Sebelumnya, tidak diatur wajib pajak menyampaikan permohonan bersamaan dengan menyampaikan SPT tahunan melampirkan PPh dengan laporan keuangan pajak dan dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Kemudian diatur menjadi kredit pajak ditentukan secara terpisah untuk masing-masing suami atau istri, terdapat pada pasal 6, secara dokumen yang dibutuhkan hanya bukti pembayaran atau bukti pemotongan pajak luar negeri, diatur dalam pasal 8, dan tidak ada kewajiban untuk melampirkan dokumen tersebut dalam SPT tahunan atau PPh. A. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Pada tahun 2018, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan pemerintah nomor 23 ini mencabut peraturan pemerintah sebelumnya, yaitu peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 yang mulai berlaku 1 Juli 2018. Peraturan pemerintah ini dibuat dalam rangka 1. Mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal, 2. Lebih memberikan keadilan, 3. Kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, 4. Memberikan kesempatan berkontribusi bagi negara, 5. Pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat meningkat. Peraturan terkait 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 2 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang
Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Subjek pajak. Wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4.800 juta rupiah dalam 1 tahun pajak dengan kriteria sebagai berikut. 1. Wajib pajak orang pribadi. 2. Wajib pajak barang berbentuk koperasi, persekutuan komoditer, firma atau perseroan terbatas. Tidak termasuk wajib pajak yang dikenai peraturan pemerintah ini adalah 1. Wajib pajak yang memilih untuk dikenai ketentuan umum pajak penghasilan. 2. Wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas pajak penghasilan pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. 3. Badan usaha tetap. 4. CV atau firma yang berbentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Jenis pekerjaan bebas yang dimaksud di atas itu adalah 1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan akuntaris. 2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, olahraga. 4. Perantara. 5. Distributor perusahaan, pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya. Objek pajak. Objek pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah penghasilan dari usaha dagang, industri, jasa seperti misalnya toko kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, dan usaha lainnya dengan peredaran bruto atau omset setahun tidak melebihi 4,8 miliar dari total omset seluruh gerai atau outlet baik pusat ataupun cabang. Peredaran bruto merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan seluruh peredaran bruto dari usaha termasuk peredaran bruto dari cabang. Dikecualikan dari objek pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah sebagai berikut. 1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, misal dokter, pengacara, akuntan, notaris, arsitek, pemain musik, dan lain-lainnya. 2. Penghasilan dari luar negeri. 3. Penghasilan yang dikenai pajak penghasilan final, misal sewa rumah, jasa konstruksi, pajak penghasilan usaha migas, dan lainnya. 4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Selanjutnya, tarif. Besar tarif pajak penghasilan yang bersifat final adalah sebesar 0,5%. Dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha setiap bulan. Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan potongan sejenis. Pajak penghasilan dihitung berdasarkan tarif 0,5% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Wajib pajak yang peredaran brutonya pada tahun pajak berjalan telah melebihi 4,8 miliar atas penghasilan dari usaha tetap dikenai tarif pajak penghasilan sebesar 0,5% sampai dengan akhir tahun pajak bersangkutan. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh pada tahun pajak berikutnya oleh wajib pajak yang peredaran brutonya pada tahun pajak berjalan telah melebihi 4,8 miliar dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A, pasal 17 ayat 2 huruf A, atau pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jangka waktu. Jangka waktu tertentu pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu, yaitu paling lama 1. 7 tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi. 2. 4 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komoditer atau firma. Yang ketiga, 3 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Jangka waktu tersebut terhitung sejak tahun pajak wajib pajak terdaftar. Bagi wajib pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau tahun pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Selanjutnya, tata cara pelunasan.
Pajak penghasilan terhutang sebagaimana dilunasi dengan cara yang pertama, disetor sendiri oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan wajib dilakukan setiap bulan. Yang kedua, penyetoran pajak penghasilan disetor sendiri oleh wajib pajak dilakukan untuk setiap tempat kegiatan usaha. Yang ketiga, penyetoran pajak penghasilan disetor sendiri oleh wajib pajak dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang keempat, wajib pajak yang melakukan penyetoran pajak penghasilan disetor sendiri wajib pajak wajib menyampaikan SPT masa pajak penghasilan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang kelima, wajib pajak yang telah melakukan penyetoran pajak penghasilan disetor sendiri oleh wajib pajak dianggap telah menyampaikan SPT masa pajak penghasilan sesuai dengan tanggal validasi nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN yang tercantum pada surat penyetoran pajak atau sarana administrasi lainnya yang dipersamakan dengan SSP. Yang keenam, dalam hal wajib pajak tidak memiliki peredaran usaha pada bulan tertentu, wajib pajak tidak wajib menyampaikan SPT masa. Yang ketujuh, dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak dalam hal wajib pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak. Pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan terhutang wajib dilakukan oleh pemotong dan pemungut pajak untuk setiap transaksi dengan wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Yang kedelapan, wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 bertransaksi dengan pemotongan atau pemungutan pajak. Wajib pajak harus mengajukan permohonan surat keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak. Tata cara pemberitahuan wajib pajak yang memilih dikenai pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum pajak penghasilan. Yang pertama, WP memilih untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum PPh wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak melalui. Yang pertama, KPP tempat WP pusat terdaftar. Yang kedua, kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau KPP mikro yang berada di dalam wilayah kerja KPP tempat WP pusat terdaftar. Yang ketiga, saluran tertentu yang diterapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya yang kedua, penyampaian pemberitahuan dilakukan paling lambat pada akhir tahun pajak dan WP dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum pajak penghasilan melalui tahun pajak berikutnya. Yang ketiga, bagi WP yang terdaftar sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, WP dapat dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum pajak penghasilan melalui tahun pajak terdaftar dengan cara menyampaikan pemberitahuan paling lambat tanggal 31 Desember 2018 atau paling lambat akhir tahun pajak terdaftar. Yang keempat, bagi WP yang terdaftar sejak tanggal 1 Januari sampai 2018 dapat dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum pajak penghasilan melalui tahun pajak terdaftar dengan cara menyampaikan pemberitahuan pada saat mendaftar diri. Tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan surat keterangan. WP mengajukan permohonan surat keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui yang pertama, KPP tempat WP pusat terdaftar. Yang kedua, kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau KPP mikro yang berada di dalam wilayah kerja KPP tempat WP pusat terdaftar. Yang ketiga, saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Syarat-syarat pengajuan permohonan surat keterangan. Yang pertama, permohonan ditandatangani oleh WP atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan WP harus dilampirkan dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Yang kedua, telah menyampaikan SPT PPh tahun pajak terakhir yang telah menjadi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan kecuali WP yang bukan terdaftar.
Yang ketiga, memenuhi kriteria subjek pajak peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Angsuran pajak penghasilan tahun pajak berjalan. Yang pertama, memilih dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum pajak penghasilan. Yang kedua, peredaran bruto WP telah memilih jumlah 4.800.000.000 rupiah pada suatu tahun pajak, atau yang ketiga, telah melewati jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 pasal 5. Berdasarkan angsuran PPh pasal 25 untuk tahun pajak pertama, WP memilih dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum pajak penghasilan diatur sebagai berikut. Yang pertama, bagi WP sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 7, huruf B dan huruf C Undang-Undang Pajak Penghasilan. Besarnya angsuran pajak adalah sesuai dengan besarnya angsuran pajak bagi WP tersebut. Dan yang dua, bagi WP selain WP di atas sebelumnya, penghitungan besarnya angsuran pajak diberlakukan seperti WP baru. B. Kredit pajak luar negeri yang diatur dalam Pajak Penghasilan pasal 24, yang mana peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Asas-asas perpajakan yang dianut dalam pemungutan pajak di Indonesia, salah satunya yaitu asas domisili atau asas tempat tinggal, yang mana negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri atau global income. Indonesia menggunakan metode kredit dengan pembatasan per negara yang diatur sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 24. Berdasarkan ketentuan tersebut, yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang di Indonesia. Pengkreditan pajak penghasilan dari luar negeri dilakukan dalam tahun pajak dan digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Atas kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabung dengan penghasilan di Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192 Tahun 2018 yang mengatur tentang pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Wajib pajak dalam negeri atau WPDN dikenai pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak. 2. Pajak yang dipotong atas penghasilan dari sumber penghasilan di luar negeri. 3. Tidak termasuk pajak penghasilan luar negeri yang dapat dikreditkan berdasarkan peraturan menteri ini, yaitu kewajiban pajak luar negeri atas penghasilan berupa dividen yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 4. Sumber penghasilan di luar negeri sebagai berikut. 1. Penghasilan termasuk keuntungan pengalihan dari saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. 2. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa dari penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. 3. Penghasilan berupa sewa dari penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. 4. Penghasilan berupa imbalan terkait dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. 5. Penghasilan bentuk usaha tetap atau BUT adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. 6. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada.
7. Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada. 8. Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu BUT adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada. BUT mencakup cabang perusahaan, kantor perwakilan, dan bentuk usaha lainnya yang dipergunakan oleh WPDN untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di luar negeri. 5. Penentuan sumber penghasilan di luar negeri lainnya tetap menggunakan prinsip penentuan sumber pada 8 poin sebelumnya. Kemudian, untuk penghasilan yang berasal dari trust, penentuan sumber penghasilannya adalah negara tempat trust tersebut dibentuk atau didirikan. Trust sesuai belai tersebut didefinisikan sebagai skema, pengaturan, atau hubungan berdasarkan perjanjian tertulis. Perjanjian itu antara orang atau badan yang bertindak selaku pendiri dan pemegang kepemilikan atas suatu harta dengan kewajiban untuk mengelola harta tersebut untuk kepentingan penerima manfaat. 6. Dalam menghitung penghasilan kena pajak, WPDN wajib melakukan penggabungan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di luar negeri. 7. Besarnya penghasilan yang diterima dari penghasilan di luar negeri ditentukan sebagai berikut. 1. Penghasilan usaha. Untuk penghasilan usaha merupakan tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. 2. Penghasilan yang berasal dari trust di luar negeri. Dalam hal trust di luar negeri, dikenai pajak penghasilan di tingkat trust merupakan tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. 3. Untuk penghasilan lainnya, merupakan tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. 8. Dalam menghitung penghasilan kena pajak, WPDN tidak dapat memperhitungkan 1. Kerugian usaha dari cabang atau perwakilan di luar negeri, termasuk kerugian usaha dari cabang atau perwakilan di luar negeri yang diperoleh setelah memperhitungkan kerugian yang diperoleh dari harta atau kegiatan yang memiliki hubungan efektif dengan cabang atau perwakilan WPDN di luar negeri. 2. Kerugian lain yang diderita di luar negeri. Intinya, semua kerugian yang terjadi di luar negeri tidak boleh diakui sebagai kerugian di dalam negeri. Selain itu, tidak ada ketentuan mengenai kompensasi kerugian, sehingga mekanismenya harus dihitung tahun per tahun. 9. Penggabungan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri dari sumber penghasilan di Indonesia dilakukan pada tahun pajak diterimanya. Pajak penghasilan luar negeri dapat dikreditkan pada tahun pajak dilakukannya penggabungan penghasilan, baik saat diperoleh atau saat diterima sesuai jenis penghasilannya. Penghitungan pajak penghasilan luar negeri yang dapat dikreditkan dilakukan per jenis penghasilan untuk tiap negara atau yurisdiksi. 10. Tahun pajak diterimanya penghasilan di luar negeri ditentukan sebagai berikut. A. Untuk penghasilan neto dari usaha termasuk penghasilan dari perwakilan WPDN, yang mana tahun pajak dari penghasilan tersebut. B. Untuk penghasilan neto yang berasal dari trust di luar negeri ditentukan sebagai berikut. 1. Trust di luar negeri dikenai pajak penghasilan. 2. Trust di luar negeri tidak dikenai pajak penghasilan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. 3. Untuk penghasilan lainnya merupakan tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. 11. Pajak penghasilan luar negeri dapat dikreditkan pada tahun pajak yang dilakukan per jenis penghasilan untuk tiap negara atau yurisdiksi. 12. Besarnya pajak penghasilan luar negeri dapat dikreditkan yang ditentukan berdasarkan jumlah paling sedikit diantaranya. 1. Jumlah pajak penghasilan yang seharusnya terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau P3B yang berlaku efektif. 2. Jumlah kewajiban pajak luar negeri. 3.
jumlah tertentu yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak penghasilan atau PPH yang terutang atas PKP, yaitu selain penghasilan yang bersifat final dan berdasarkan norma penghitungan khusus, paling tinggi sebesar pajak penghasilan yang terutang tersebut. Dalam hal suami istri sebagai wajib pajak dalam negeri atau WPDN menghendaki secara tertulis perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, atau istri memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri berdasarkan kehendaknya. Besarnya wajib pajak luar negeri yang dapat dikreditkan oleh masing-masing suami atau istri ditentukan berdasarkan jumlah yang paling sedikit di antara 1. Jumlah pajak penghasilan yang seharusnya terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri atas penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di luar negeri untuk masing-masing suami atau istri dengan memperhatikan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau P3B. 2. Jumlah wajib pajak luar negeri atas penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di luar negeri untuk masing-masing suami dan istri. 3. Jumlah tertentu yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan yang diterima dari penghasilan luar negeri oleh masing-masing suami atau istri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan PPH atau pajak penghasilan yang terutang atas PKP. 13. Dalam hal penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri berasal dari trust, besarnya pajak penghasilan luar negeri ditentukan sebagai berikut. Pertama, sebesar pajak penghasilan atau bagian pajak penghasilan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam negeri atau WPDN dalam hal trust di luar negeri dikenai PPH di tingkat trust. Kedua, sebesar pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima WPDN dalam hal trust di luar negeri tidak dikenal PPH di tingkat trust. 14. Dalam hal PKP selain penghasilan yang bersifat final dan penghasilan yang bersifat final berdasarkan norma perhitungan khusus lebih kecil dibanding jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Besarnya kewajiban pajak luar negeri yang dapat dikreditkan paling tinggi sebesar jumlah PPH yang terutang atas PKP. 15. Dalam hal berdasarkan ketentuan dalam P3B mengatur bahwa suatu jenis penghasilan hanya dapat dikenai pajak di Indonesia. PPH luar negeri atas penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan terhadap PPH yang terutang di Indonesia. 16. Dalam hal jumlah PPH luar negeri melebihi besarnya PPH luar negeri yang dapat dikreditkan, maka kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan dengan PPH yang terutang, tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan dan tidak dapat dimintakan restitusi. 17. Bukti pemenuhan pembayaran PPH luar negeri bagi WPDN yang mengkreditkan kewajiban pajak luar negeri dapat berupa salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan kewajiban pajak luar negeri atau salinan bukti lainnya yang dapat menunjukkan adanya pembayaran atau pemotongan kewajiban pajak luar negeri, kecuali untuk penghasilan dari kurs di luar negeri yang dikenai PPH di tingkat kurs. Bukti pemenuhan pembayaran PPH luar negeri dapat digantikan dengan SPT tahunan PPH yang disampaikan di luar negeri oleh cabang atau perwakilan WPDN di luar negeri dan atau SPT tahunan PPH atau bukti pembayaran PPH di luar negeri yang dilakukan oleh kurs. 18. Kurs yang digunakan untuk menghitung PPH luar negeri yang dapat dikreditkan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai tanggal transaksi, kecuali untuk WPDN yang menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar AS berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah. Nilai kewajiban pajak luar negeri dalam satuan mata uang selain dolar AS harus dikonversi menjadi satuan mata uang dolar AS. Konversi menggunakan kurs tengah BI atau kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar AS dalam
hal tidak tersedia pada kurs setengah BI. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.